Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Migesti Gloria Suot, NIM B2406200, S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Baik, saat ini saya akan memberikan materi singkat tentang edukasi preventif dan promotif pada IMS masa nifas dengan dosen pengampu Bidan Al-Fatimah Jamil. Kita masuk pada pembahasan masa nifas terhadap IMS atau infeksi menular seksual. Masa nifas adalah periode pemulihan setelah melahirkan, yaitu sejak plasenta lahir hingga organ tubuh reproduksi kembali seperti sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama sekitar 6 minggu atau 40-42 hari. Masa nifas atau masa setelah melahirkan dapat dipengaruhi oleh infeksi menular seksual atau IMS, terutama ibu yang menderita HIV. Pada kasus HIV, menyusui tidak dianjurkan karena risiko penularan melalui ASI. Sementara itu, pada kasus IMS lainnya seperti trichomoniasis, pengobatan perlu dilakukan sebelum menyusui. Ibu dengan infeksi chlamydia, gonore, dan HPV tidak dilarang menyusui. Edukasi preventif dan promotif pada IMS atau infeksi menular seksual selama masa nifas bertujuan untuk mencegah penularan IMS dari ibu ke bayi dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Upaya ini meliputi pencegahan penularan HIV, pemberian profilaksis ARV pada bayi, dan edukasi mengenai perilaku seksual beresiko. Edukasi tentang infeksi menular seksual atau IMS dan perawatan ibu nifas sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kesehatan. Edukasi IMS harus mencakup pencegahan, tanda-tanda, dan pengobatan, sedangkan edukasi harus berfokus pada perawatan diri, nutrisi, dan dukungan psikologis bagi ibu setelah melahirkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada masa nifas. Selama masa nifas, ibu juga mengalami perubahan psikologis, seperti pencapaian peran maternal dan kelekatan dengan bayinya. Hal yang sebaiknya dihindari selama masa nifas: melakukan aktivitas fisik atau olahraga berat, tidak merawat area kewanitaan dengan baik, berhubungan intim, menjadi terlalu larut dalam emosi, melakukan diet ketat, merokok, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Edukasi preventif IMS, pencegahan penularan HIV. Pertama, mengurangi perilaku seksual berisiko seperti berganti pasangan seksual. Kedua, pemberian profilaksis antiretroviral atau ARV pada ibu hamil dan bayi untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Ketiga, pemberian ARV pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV setelah terbukti tidak terinfeksi HIV. Edukasi promotif IMS. Ada pemberian konseling. Pertama, konseling tentang IMS dan pencegahannya diberikan kepada ibu nifas selama kunjungan nifas. Kedua, konseling juga dapat dilakukan melalui kunjungan rumah. Dukungan keluarga juga perlu. Dukungan keluarga penting untuk memastikan ibu menjalani keteraturan kunjungan nifas. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi secara rutin. Edukasi tentang pentingnya menyusui eksklusif. Pencegahannya. Untuk mencegah infeksi menular seksual atau IMS selama masih nifas, fokus pada perilaku seksual yang aman dan pemeriksaan medis rutin. Hindari hubungan seksual
hingga tubuh benar-benar pulih setelah melahirkan, dan gunakan kondom secara konsisten untuk mencegah penularan IMS. Selain itu, penting untuk melakukan vaksinasi dan pemeriksaan medis secara rutin untuk mendeteksi IMS lebih awal. Pencegahan IMS selama masa nifas. Yang pertama, menghindari hubungan seksual, karena di mana masa nifas adalah masa pemulihan setelah melahirkan, di mana tubuh masih rentan sekali dalam berhubungan seksual. Jadi sebaiknya para ibu-ibu yang masih sementara dalam masa nifas menghindari hal-hal tersebut agar tubuh benar-benar pulih dan luka-luka akibat persalinan telah sembuh. Dan untuk waktu pemulihan biasanya sekitar 6 minggu, namun bisa berbeda-beda pada setiap individu. Yang kedua, penggunaan kondom. Jika hubungan seksual tidak bisa dihindari, penggunaan kondom sangat penting untuk mencegah penularan IMS. Kondom dapat melindungi dari berbagai jenis IMS seperti gonore, sifilis, dan HIV. Pastikan kondom digunakan dengan benar-benar dan tidak rusak selama proses penggunaan. Ketiga, pemeriksaan medis rutin. Pemeriksaan kesehatan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi adanya IMS lebih awal dan mencegah penularannya kepada pasangan. Konsultasikan dengan dokter mengenai pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi individu. Keempat, vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa jenis IMS seperti HPV dan hepatitis B. Pastikan untuk melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal dan anjuran dari dokter. 5. Komunikasi dengan pasangan. Penting juga dengan berkomunikasi dengan pasangan, karena terbuka dan jujur dengan pasangan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seksual kedua belah pihak. Beritahu pasangan mengenai riwayat kesehatan seksual dan jika ada gejala-gejala IMS. Keenam, hindari seks bebas. Seks bebas atau memiliki banyak pasangan seksual, peningkatan risiko penularan IMS. Serta pada satu pasangan dan menghindari seks bebas merupakan cara terbaik untuk mencegah IMS. 7. Perilaku seks yang aman. Untuk penerapan perilaku seks yang aman seperti penggunaan kondom dan tidak berganti-ganti pasangan merupakan langkah yang penting untuk mencegah IMS. Hindari penggunaan narkoba atau minuman keras sebelum berhubungan seksual, karena dapat mengurangi kewaspadaan dan peningkatan risiko perilaku yang sangat beresiko. 8. Konsultasi dengan dokter. Jika ada gejala-gejala IMS seperti nyeri, gatal, atau keluaran cairan yang tidak normal, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat. Nah, kita jangan ragu untuk bertanya kepada dokter mengenai pencegahan IMS dan cara menjaga kesehatan seksual. Nah, ibu-ibu, untuk edukasi materi singkat saat ini yaitu untuk mencegah penularan IMS dari ibu ke bayi, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi nifas, mengubah perilaku seksual yang beresiko. Sekian materi singkat tentang edukasi infeksi menular seksual atau IMS pada ibu nifas. Diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.